لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam cara pandang pemikiran Barat, sosok Imam Mahdi sering ditempatkan dalam kerangka analisis yang sangat berbeda dari keyakinan umat Islam. Barat sejak lama memiliki tradisi intelektual yang memisahkan antara iman dan kajian ilmiah, sehingga figur-figur keagamaan dipahami lebih sebagai produk sejarah, budaya, dan kondisi sosial. Imam Mahdi dalam pandangan ini bukan pertama-tama dilihat sebagai sosok nyata yang dijanjikan oleh Tuhan, melainkan sebagai gagasan religius yang berkembang seiring perjalanan umat Islam menghadapi tekanan zaman. Pemahaman ini lahir dari paradigma Barat yang menilai agama sebagai fenomena manusiawi, sehingga setiap ajaran eskatologis dianggap sebagai refleksi kebutuhan psikologis dan sosial suatu masyarakat. Sejak masa awal perjumpaan Barat dengan dunia Islam, terutama melalui perang salib dan kemudian kolonialisme, konsep tentang akhir zaman dalam Islam menarik perhatian para pemikir dan penulis Barat. Mereka melihat bahwa umat Islam memiliki harapan kuat akan hadirnya seorang pemimpin adil yang akan mengakhiri kezaliman. Harapan ini kemudian disandingkan dengan konsep Mesias dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dari sini, Barat mulai menempatkan Imam Mahdi dalam kategori mesianisme universal, yaitu kepercayaan tentang datangnya sosok penyelamat di saat dunia berada dalam krisis moral dan politik. Dalam kerangka ini, Imam Mahdi tidak lagi berdiri sebagai figur unik dalam wahyu Islam, tetapi sebagai bagian dari pola umum kepercayaan manusia. Dalam kajian akademik Barat, Imam Mahdi sering dipahami sebagai respon terhadap realitas sejarah awal Islam yang penuh konflik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam mengalami perpecahan politik, perang saudara, dan munculnya penguasa yang dianggap menyimpang dari nilai keadilan. Para sarjana Barat berpendapat bahwa kondisi ini melahirkan kerinduan kolektif terhadap pemimpin ideal. Kerinduan tersebut kemudian diekspresikan dalam bentuk riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi. Dengan pendekatan ini, Barat melihat konsep Imam Mahdi sebagai mekanisme harapan yang berfungsi menjaga ketahanan psikologis umat Islam di tengah ketidakpastian. Metode yang digunakan Barat untuk memahami Imam Mahdi sangat dipengaruhi oleh kritik sejarah dan analisis teks. Riwayat-riwayat hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi dikaji berdasarkan konteks waktu kemunculannya, jalur periwayatan, serta kemungkinan pengaruh politik pada masa itu. Dalam pandangan ini, perbedaan penjelasan tentang Imam Mahdi antara berbagai mazhab Islam dianggap sebagai bukti bahwa konsep tersebut berkembang secara bertahap. Barat menilai bahwa tidak adanya satu narasi tunggal yang seragam, menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah hasil konstruksi tradisi, bukan figur yang secara pasti ditentukan sejak awal. Pandangan ini semakin menguat ketika Barat mengamati peran kepercayaan terhadap Imam Mahdi dalam berbagai gerakan sosial dan politik di dunia Islam. Dalam sejarah, beberapa tokoh mengklaim diri sebagai Mahdi atau menggunakan konsep Mahdi untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan dan tirani. Barat kemudian menggeneralisasi fenomena ini dan memandang kepercayaan kepada Imam Mahdi sebagai alat mobilisasi massa. Akibatnya, sosok Imam Mahdi sering dipersepsikan sebagai simbol perlawanan politik, bukan sebagai figur spiritual yang membawa misi ilahi. Media Barat modern pun cenderung menguatkan citra ini dengan mengaitkan istilah Mahdi dengan kekerasan dan ekstremisme.
Namun jika beralih kepada sumber-sumber Islam sendiri, gambaran tentang Imam Mahdi sangat berbeda dan jauh lebih mendalam. Dalam Islam, Imam Mahdi diyakini sebagai sosok nyata yang kemunculannya telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi terdapat dalam banyak kitab hadis yang dihormati oleh umat Islam. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad, dan akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Ibnu Majah juga terdapat riwayat yang menggambarkan masa kepemimpinan Imam Mahdi sebagai masa tegaknya keadilan dan kebenaran. Riwayat-riwayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam berbagai jalur periwayatan. Para ulama hadis meneliti dan mengklasifikasikan riwayat tersebut, dan banyak di antara mereka yang menerima keberadaan Imam Mahdi sebagai bagian dari akidah eskatologis Islam. Bagi umat Islam, keyakinan ini bukan sekedar harapan psikologis, tetapi kepercayaan terhadap janji Tuhan yang akan terwujud pada waktu yang telah ditetapkan. Imam Mahdi diyakini akan muncul bukan karena dorongan kondisi sosial semata, melainkan karena kehendak ilahi untuk menegakkan keadilan di bumi. Dalam tradisi Islam Syiah, keyakinan terhadap Imam Mahdi memiliki dimensi teologis yang sangat kuat. Imam Mahdi dipahami sebagai imam ke-12 yang telah lahir dan kini berada dalam keadaan gaib. Kitab Al-Ghaibah karya An-Numani dan Al-Ghaibah karya Muhammad bin Hasan At-Tusi menjelaskan bahwa kegaiban Imam Mahdi adalah bagian dari hikmah Tuhan dan kemunculannya kelak akan menjadi puncak dari perjalanan panjang bimbingan ilahi. Dalam Bihar Al-Anwar karya Muhammad Bakir Al-Majlisi, riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi dikumpulkan secara luas, menunjukkan bahwa keyakinan ini berakar kuat dalam tradisi keilmuan Syiah. Selain hadis dan kitab teologi, para pemikir spiritual Islam juga membahas Imam Mahdi dari sudut pandang batiniah. Dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, Muhyiddin Ibnu Arabi menggambarkan Imam Mahdi sebagai pemimpin yang tidak hanya menegakkan keadilan lahiriah, tetapi juga membangkitkan kesadaran rohani manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, Imam Mahdi tidak direduksi menjadi tokoh politik, melainkan dipahami sebagai pembaharu total yang menyatukan dimensi lahir dan batin agama. Perspektif semacam ini hampir tidak mendapat tempat dalam kajian Barat yang cenderung memisahkan spiritualitas dari analisis rasional. Perbedaan mendasar antara pandangan Barat dan Islam tentang Imam Mahdi terletak pada sumber kebenaran. Barat mendasarkan pemahamannya pada rasio, sejarah, dan pengalaman empiris, sehingga segala sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara langsung dianggap sebagai produk imajinasi kolektif. Islam di sisi lain menerima wahyu dan sabda Nabi sebagai sumber pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, bagi umat Islam, keberadaan Imam Mahdi tidak memerlukan pembuktian historis ala Barat, karena ia bersandar pada kepercayaan kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Cara Barat melihat Imam Mahdi akhirnya mencerminkan batas-batas paradigma sekuler dalam memahami agama. Dengan menempatkan Imam Mahdi sebagai mitos atau simbol, Barat kehilangan dimensi makna yang paling penting bagi umat Islam, yaitu harapan eskatologis yang bersumber dari iman. Sementara itu, bagi Islam, keyakinan kepada Imam Mahdi adalah bagian dari visi besar tentang keadilan ilahi yang akan terwujud di akhir zaman. Perbedaan cara pandang ini terus berlanjut hingga hari ini, membentuk jarak pemahaman antara dunia Barat dan umat Islam. Jarak ini hanya dapat dipersempit melalui dialog yang jujur dan kesediaan untuk memahami agama dari dalam, bukan sekedar dari luar. Narasi tentang Imam Mahdi dengan demikian bukan hanya kisah tentang akhir zaman, tetapi juga cermin dari perbedaan mendasar antara cara manusia memandang kebenaran, sejarah, dan makna hidup. Dan pembahasan ini masih sangat panjang untuk terus dilanjutkan pada generasi narasi berikutnya. Narasi tentang Imam Mahdi dalam pandangan Barat tidak berhenti pada kajian akademik semata,
tetapi juga merembes ke dalam cara Barat memahami masa depan dunia Islam. Dalam banyak analisis geopolitik, kepercayaan umat Islam terhadap Imam Mahdi sering dipandang sebagai faktor laten yang dapat memengaruhi perilaku kolektif masyarakat Muslim. Barat melihat bahwa keyakinan akan datangnya keadilan ilahi di akhir zaman dapat melahirkan sikap menunggu, sikap perlawanan, atau bahkan sikap penolakan terhadap tatanan dunia yang ada. Dari sudut pandang ini, Imam Mahdi dipahami bukan sebagai realitas metafisik, melainkan sebagai variabel sosial yang harus diperhitungkan dalam membaca dinamika dunia Islam. Pandangan semacam ini memperlihatkan bagaimana Barat cenderung memfungsikan konsep Imam Mahdi secara utilitarian. Ia dinilai berdasarkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan global, bukan berdasarkan makna teologisnya. Karena itu, Barat seringkali mengaitkan diskursus Mahdi dengan kekhawatiran akan munculnya gerakan-gerakan yang dianggap mengancam tatanan internasional. Dalam imajinasi politik Barat, sosok Imam Mahdi terkadang dilihat sebagai katalis bagi perubahan radikal yang sulit dikendalikan. Citra ini semakin diperkuat oleh representasi populer dalam film, novel, dan media massa yang menggambarkan dunia Islam sebagai wilayah yang syarat dengan nubuat apokaliptik. Namun gambaran ini sangat jauh dari cara umat Islam memahami Imam Mahdi dalam kehidupan spiritual sehari-hari. Bagi banyak Muslim, keyakinan terhadap Imam Mahdi bukanlah dorongan untuk menciptakan kekacauan, melainkan sumber ketenangan dan harapan. Ia mengajarkan bahwa kezaliman tidak akan abadi dan bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan oleh kehendak Tuhan. Dalam tradisi keagamaan Islam, keyakinan ini justru sering disertai dengan ajakan untuk bersabar, memperbaiki diri, dan menegakkan keadilan sebisa mungkin sebelum datangnya masa yang dijanjikan. Dimensi etis ini sering luput dari perhatian Barat yang lebih fokus pada dampak politik. Jika ditelusuri lebih dalam, kesalahpahaman Barat terhadap konsep Imam Mahdi juga berakar pada perbedaan cara memandang waktu. Barat modern cenderung melihat sejarah sebagai proses linear yang bergerak maju berdasarkan sebab akibat material. Masa depan dianggap sebagai hasil dari keputusan manusia dan perkembangan teknologi. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, sejarah juga dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi yang memiliki tujuan moral dan spiritual. Kehadiran Imam Mahdi dalam kerangka ini bukanlah gangguan terhadap sejarah, melainkan puncak dari perjalanan panjang umat manusia menuju keadilan. Perbedaan pandangan tentang waktu inilah yang membuat Barat sulit menerima gagasan tentang sosok penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam literatur Islam klasik, Imam Mahdi sering dikaitkan dengan masa penuh fitnah, ketika nilai-nilai kebenaran menjadi kabur dan kezaliman merajalela. Riwayat-riwayat menggambarkan bahwa kemunculan Imam Mahdi terjadi bukan karena manusia gagal sepenuhnya, tetapi karena manusia membutuhkan bimbingan ilahi yang terakhir dan paling menyeluruh. Pandangan ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi bukan pengganti usaha manusia, melainkan penyempurna dari perjuangan panjang menegakkan keadilan. Perspektif ini menempatkan Imam Mahdi sebagai bagian dari rahmat Tuhan, bukan sebagai ancaman bagi tatanan dunia. Barat jarang menyoroti aspek ini karena paradigma sekuler memandang campur tangan ilahi sebagai sesuatu yang berada di luar ranah analisis. Akibatnya, Imam Mahdi direduksi menjadi simbol utopis atau mitos eskatologis. Dalam banyak karya Barat, istilah mitos digunakan bukan dalam arti cerita palsu semata, tetapi sebagai narasi simbolik yang mencerminkan nilai dan harapan masyarakat. Meski demikian, penggunaan istilah ini tetap bermasalah bagi umat Islam karena ia mengaburkan perbedaan antara keyakinan wahyu dan cerita rekaan. Bagi umat Islam, Imam Mahdi bukan simbol, melainkan realitas masa depan yang diyakini. Perbedaan cara pandang ini juga berdampak pada dialog antara Islam dan Barat. Ketika Barat berbicara tentang Imam Mahdi dalam bahasa akademik yang dingin dan analitis, umat Islam sering merasa bahwa keyakinan mereka diremehkan atau disalahpahami. Sebaliknya,
Ketika umat Islam berbicara tentang Imam Mahdi dengan bahasa iman dan keyakinan, Barat sering menganggapnya sebagai bentuk irasionalitas. Ketegangan ini mencerminkan jurang epistemologis yang dalam antara dua peradaban, yaitu perbedaan tentang apa yang dianggap sebagai sumber pengetahuan yang sah. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir, mulai muncul upaya dari sebagian pemikir Barat untuk memahami konsep-konsep Islam dari sudut pandang internal. Mereka mencoba membaca riwayat tentang Imam Mahdi tidak hanya sebagai teks sejarah, tetapi sebagai bagian dari struktur makna religius yang hidup dalam kesadaran umat Islam. Upaya ini masih terbatas, tetapi menunjukkan kemungkinan adanya pendekatan yang lebih empatik dan adil. Dalam pendekatan semacam ini, Imam Mahdi dipahami sebagai pusat harapan moral yang membentuk cara umat Islam memandang keadilan, penderitaan, dan masa depan. Bagi umat Islam sendiri, pembahasan tentang bagaimana Barak melihat Imam Mahdi seharusnya tidak menggoyahkan keyakinan, tetapi justru memperjelas perbedaan posisi. Islam tidak menuntut pengakuan Barat untuk membenarkan keyakinannya, karena kebenaran wahyu tidak bergantung pada validasi akademik. Namun, memahami cara Barat memandang Imam Mahdi penting agar umat Islam tidak terjebak dalam kesalahpahaman atau reaksi emosional. Dengan memahami paradigma Barat, umat Islam dapat menjelaskan keyakinannya dengan lebih jernih tanpa harus mengorbankan prinsip iman. Pada akhirnya, sosok Imam Mahdi berdiri di persimpangan antara iman dan skeptisisme, antara wahyu dan rasio, antara harapan dan ketakutan. Bagi Barat, ia seringkali menjadi cermin kecemasan terhadap masa depan yang tidak pasti. Bagi Islam, ia adalah janji keadilan yang menenangkan hati. Dua cara pandang ini berjalan sejajar tanpa harus saling meniadakan. Narasi tentang Imam Mahdi akan terus hidup selama manusia masih mempertanyakan makna keadilan dan tujuan sejarah. Dan selama perbedaan cara memahami kebenaran masih ada, diskusi tentang Imam Mahdi akan terus berlanjut, membuka ruang untuk generasi berikutnya menggali, memperdalam, dan melanjutkan narasi panjang ini. Kelanjutan narasi tentang Imam Mahdi juga tidak dapat dilepaskan dari cara Barat memahami konsep keadilan itu sendiri. Dalam pemikiran Barat modern, keadilan sering didefinisikan sebagai hasil dari sistem hukum, kontrak sosial, dan kesepakatan manusia. Negara, lembaga internasional, dan hukum positif dipandang sebagai puncak tertinggi dalam upaya menciptakan tatanan adil. Dari sudut pandang ini, gagasan tentang keadilan absolut yang ditegakkan oleh sosok yang diutus Tuhan terasa asing, bahkan dianggap mengancam prinsip otonomi manusia. Karena itulah, konsep Imam Mahdi sering ditanggapi dengan kecurigaan, seolah-olah ia meniadakan peran rasio dan institusi manusia dalam membangun dunia. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, keadilan manusia selalu memiliki keterbatasan. Sejarah dipahami sebagai bukti bahwa sistem buatan manusia, betapapun canggihnya, pada akhirnya gagal menghapus penindasan secara menyeluruh. Dari sinilah keyakinan terhadap Imam Mahdi memperoleh maknanya yang paling dalam. Ia bukan hadir untuk meniadakan usaha manusia, melainkan untuk meluruskan penyimpangan yang tidak lagi mampu diperbaiki oleh sistem dunia. Dalam sumber-sumber Islam, Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang menegakkan hukum Tuhan dengan hikmah dan kasih sayang, bukan dengan paksaan buta. Nuansa ini jarang sekali dipahami oleh Barat, karena paradigma kekuasaan ilahi sering disamakan dengan otoritarianisme. Dalam banyak tulisan Barat, istilah apokaliptik sering dilekatkan pada kepercayaan terhadap Imam Mahdi. Istilah ini membawa konotasi kehancuran besar, kekacauan, dan akhir dunia yang penuh bencana. Padahal, dalam literatur Islam, meskipun akhir zaman digambarkan penuh ujian, tujuan akhirnya bukan kehancuran semata, melainkan pemulihan keseimbangan moral.
Imam Mahdi dipahami sebagai pembuka fase di mana kebenaran kembali tampak jelas dan keadilan menjadi norma, bukan pengecualian. Perbedaan penekanan inilah yang membuat Barat sering melihat akhir zaman dalam Islam sebagai ancaman, sementara umat Islam melihatnya sebagai harapan. Dalam sejarah pemikiran Barat, ada kecenderungan untuk menganggap agama sebagai tahap awal perkembangan manusia yang akan ditinggalkan seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Kerangka berpikir ini memengaruhi cara Barat membaca keyakinan eskatologis Islam. Imam Mahdi diposisikan sebagai sisa dari cara berpikir pramodern yang belum sepenuhnya rasional. Namun realitas menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Imam Mahdi tidak surut oleh modernitas. Justru di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, keyakinan ini tetap hidup dan bahkan menemukan relevansi baru. Hal ini menantang asumsi Barat bahwa agama akan memudar seiring waktu. Dalam konteks ini, Imam Mahdi dapat dipahami sebagai kritik diam terhadap modernitas itu sendiri. Ia menjadi simbol bahwa kemajuan material tidak selalu sejalan dengan kemajuan moral. Bagi umat Islam, keyakinan kepada Imam Mahdi adalah pengingat bahwa ukuran keberhasilan peradaban bukan hanya teknologi dan kekuatan ekonomi, tetapi juga keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap yang lemah. Perspektif ini seringkali sulit diterima oleh Barat yang telah lama mengukur kemajuan dengan indikator material. Dari sinilah muncul ketegangan konseptual yang terus berulang dalam diskusi tentang Imam Mahdi. Menariknya, meskipun Barat sering bersikap skeptis, konsep Imam Mahdi tetap menjadi objek kajian yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa Barat menyadari pengaruh besar keyakinan ini dalam membentuk kesadaran kolektif umat Islam. Imam Mahdi bukan sekedar figur teologis, tetapi bagian dari imajinasi moral yang memengaruhi cara umat Islam memahami penderitaan dan harapan. Dalam arti ini, bahkan ketika Barat menolak kebenaran teologis Imam Mahdi, mereka tidak dapat mengabaikan kekuatan simboliknya. Dalam sumber-sumber Islam, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang sederhana dalam kehidupan pribadinya, tetapi tegas dalam menegakkan keadilan. Riwayat menyebutkan bahwa ia akan membagi harta secara adil, menghapus kesenjangan, dan mengembalikan hak-hak yang dirampas. Gambaran ini menunjukkan bahwa keadilan yang dibawa Imam Mahdi bersifat konkret dan menyentuh kehidupan sehari-hari, bukan sekedar slogan. Aspek sosial ekonomi dari misi Imam Mahdi ini jarang dibahas dalam kajian Barat yang lebih tertarik pada implikasi politik dan keamanan. Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama menekankan bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Menunggu kedatangannya tidak berarti pasif, melainkan memperbaiki diri dan masyarakat sesuai nilai-nilai keadilan. Pandangan ini menegaskan bahwa Imam Mahdi bukan pelarian dari kenyataan, tetapi puncak dari perjuangan panjang menegakkan kebenaran. Perspektif ini sangat penting untuk dipahami agar keyakinan terhadap Imam Mahdi tidak disalahartikan sebagai sikap fatalistik. Namun, dalam persepsi Barat, nuansa ini sering tenggelam. Barat lebih mudah melihat manifestasi ekstrim daripada praktik keseharian umat Islam yang memaknai Imam Mahdi sebagai sumber harapan moral. Akibatnya, narasi tentang Imam Mahdi di Barat sering tidak seimbang, lebih menonjolkan potensi ancaman daripada pesan keadilan. Ketidakseimbangan ini memperkuat stereotip dan memperlebar jarak pemahaman antara dua dunia. Pada titik ini, jelas bahwa sosok Imam Mahdi bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga persoalan cara memandang realitas. Ia menjadi cermin yang memantulkan perbedaan mendasar antara peradaban yang berlandaskan wahyu dan peradaban yang berlandaskan rasio semata.
Selama perbedaan ini masih ada, Imam Mahdi akan terus dipahami secara berbeda oleh Barat dan Islam. Namun justru disitulah letak pentingnya narasi ini. Ia membuka ruang refleksi tentang keterbatasan manusia, tentang harapan akan keadilan sejati, dan tentang kemungkinan masa depan yang melampaui kalkulasi rasional. Narasi tentang Imam Mahdi dengan demikian tidak pernah selesai. Ia terus hidup dalam doa, kajian, dan perenungan umat Islam, sekaligus terus menjadi bahan analisis, perdebatan, dan kekhawatiran di Barat. Setiap generasi menambahkan lapisan makna baru sesuai dengan tantangan zamannya. Dan selama dunia masih dipenuhi ketidakadilan, sosok Imam Mahdi akan tetap menjadi titik temu antara iman dan pertanyaan, antara harapan dan keraguan, yang menunggu untuk terus dilanjutkan dalam narasi berikutnya. Kelanjutan pembahasan tentang Imam Mahdi juga menyentuh ranah psikologi kolektif yang sering dianalisis oleh pemikir Barat. Dalam kajian ini, Barat memandang keyakinan terhadap Imam Mahdi sebagai cermin dari kondisi batin masyarakat Muslim ketika berhadapan dengan ketidakadilan global. Dunia modern ditandai oleh ketimpangan ekonomi, dominasi kekuatan besar, dan krisis moral yang tidak kunjung selesai. Dalam situasi seperti ini, Barat menilai bahwa harapan terhadap Imam Mahdi berfungsi sebagai mekanisme penghiburan dan penguatan identitas. Ia dipahami sebagai cara umat Islam mempertahankan martabat dan harapan di tengah struktur dunia yang dianggap tidak adil. Namun analisis ini kembali menempatkan Imam Mahdi semata-mata sebagai respon psikologis, bukan sebagai realitas keimanan. Dalam tradisi Islam, pemahaman semacam ini dianggap tidak lengkap karena mengabaikan dimensi transenden. Imam Mahdi bukan sekedar jawaban batin atas penderitaan, melainkan bagian dari janji Tuhan yang melampaui kondisi sosial tertentu. Riwayat-riwayat Islam menunjukkan bahwa kehadiran Imam Mahdi telah disebutkan jauh sebelum munculnya krisis modern, bahkan sebelum Islam berhadapan dengan kolonialisme dan dominasi Barat. Hal ini menegaskan bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi tidak lahir dari situasi politik tertentu, tetapi merupakan bagian dari struktur keimanan itu sendiri. Aspek ini sering diabaikan oleh Barat karena tidak sesuai dengan kerangka sebab akibat yang biasa digunakan dalam ilmu sosial modern. Barat juga kerap melihat kepercayaan terhadap Imam Mahdi sebagai sesuatu yang berbahaya ketika ia bertemu dengan kekecewaan massal. Dalam pandangan ini, harapan eskatologis dianggap dapat berubah menjadi frustrasi yang meledak dalam bentuk kekerasan. Oleh karena itu, konsep Imam Mahdi sering ditempatkan dalam diskursus tentang radikalisasi. Namun pendekatan ini kembali bersifat reduktif karena menyamakan penyalahgunaan konsep dengan konsep itu sendiri. Dalam Islam, penyalahgunaan keyakinan terhadap Imam Mahdi oleh individu atau kelompok tertentu justru dianggap sebagai penyimpangan yang telah diperingatkan dalam riwayat-riwayat Nabi Muhammad. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mahdi secara palsu dan menyesatkan manusia. Peringatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk mencegah manipulasi keyakinan. Imam Mahdi sejati digambarkan tidak mencari kekuasaan, bahkan pada awalnya enggan menerima tanggung jawab besar tersebut. Gambaran ini sangat bertolak belakang dengan citra yang sering dibangun oleh Barat, di mana Mahdi digambarkan sebagai tokoh ambisius yang memanfaatkan kekacauan. Perbedaan ini kembali menegaskan adanya jarak pemahaman yang mendalam. Dalam wacana Barat kontemporer, khususnya di kalangan filsafat politik, muncul pertanyaan tentang masa depan dunia tanpa fondasi moral yang kokoh. Menariknya, meskipun mereka tidak mengakui Imam Mahdi sebagai figur nyata, sebagian pemikir Barat mulai menyadari pentingnya harapan transenden dalam menjaga keberlangsungan peradaban. Mereka mengakui bahwa manusia membutuhkan visi masa depan yang melampaui kepentingan pragmatis. Dalam konteks ini, konsep Imam Mahdi dapat dibaca sebagai bentuk visi moral yang kuat, meskipun Barat tetap enggan menerima sumber wahyunya. Bagi umat Islam, penerimaan atau penolakan Barat terhadap Imam Mahdi bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah bagaimana keyakinan ini membentuk akhlak dan sikap hidup. Imam Mahdi dipahami sebagai pengingat bahwa keadilan sejati tidak akan terwujud tanpa keterlibatan Tuhan.
Keyakinan ini mendorong umat Islam untuk tidak putus asa ketika melihat ketidakadilan merajalela. Ia juga mencegah keangkuhan manusia yang merasa mampu menyelesaikan segalanya tanpa bimbingan ilahi. Dalam arti ini, Imam Mahdi berfungsi sebagai penyeimbang antara usaha manusia dan tawakal kepada Tuhan. Narasi Barat seringkali gagal menangkap keseimbangan ini karena memandang agama secara dikotomis, antara pasif dan aktif, antara iman dan Padahal, dalam Islam, keyakinan terhadap Imam Mahdi justru mengandung pesan aktif untuk memperjuangkan keadilan sesuai kemampuan. Banyak ulama menegaskan bahwa orang yang paling dekat dengan Imam Mahdi adalah mereka yang paling berusaha menegakkan kebenaran sebelum kedatangannya. Pesan ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi bukan alasan untuk menyerah pada keadaan, melainkan sumber motivasi moral. Ketika Barat melihat Imam Mahdi sebagai ancaman potensial, Islam melihatnya sebagai rahmat. Ketika Barat melihatnya sebagai mitos, Islam melihatnya sebagai janji. Dua cara pandang ini berjalan beriringan tanpa titik temu yang mudah. Namun justru disitulah pentingnya memahami bagaimana Barat memandang Imam Mahdi, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menyadari batas-batas pemahaman manusia. Barat memiliki kekuatan dalam analisis rasional, tetapi rasio memiliki batas ketika berhadapan dengan wahyu. Islam mengakui akal, tetapi menempatkannya dalam bimbingan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, dunia menghadapi krisis yang semakin kompleks, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga kehampaan makna. Dalam situasi ini, pertanyaan tentang keadilan dan masa depan kembali menguat. Imam Mahdi dalam kesadaran umat Islam tetap hadir sebagai jawaban yang belum terwujud tetapi diyakini. Ia bukan pelarian dari tanggung jawab, melainkan horizon harapan yang menjaga agar perjuangan tidak kehilangan arah. Barat mungkin akan terus memandangnya dengan skeptisisme, tetapi skeptisisme itu sendiri menunjukkan bahwa manusia modern belum menemukan jawaban final atas problem keadilan. Dengan demikian, pembahasan tentang Imam Mahdi bukan sekedar soal akhir zaman, tetapi soal bagaimana manusia memahami dirinya sendiri, keterbatasannya, dan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Selama pertanyaan ini masih terbuka, selama keadilan sejati masih terasa jauh, sosok Imam Mahdi akan terus hidup dalam iman umat Islam dan terus diperdebatkan dalam pemikiran Barat. Narasi ini tidak pernah mencapai penutup yang mutlak, karena ia bergerak bersama sejarah manusia itu sendiri. Dan di sanalah letak kekuatannya, sebagai kisah yang terus mengalir, menunggu untuk dilanjutkan lagi pada lembaran berikutnya. Kelanjutan narasi ini membawa kita pada lapisan yang lebih dalam, yaitu bagaimana Barat memandang keyakinan terhadap Imam Mahdi sebagai bagian dari imajinasi masa depan umat Islam. Dalam banyak analisis Barat, masa depan dipahami sebagai sesuatu yang harus dirancang, diprediksi, dan dikendalikan melalui perencanaan manusia. Teknologi, kebijakan, dan kekuatan ekonomi dianggap sebagai alat utama untuk membentuk dunia esok hari. Dalam kerangka berpikir ini, gagasan tentang masa depan yang ditentukan oleh kehendak Tuhan melalui hadirnya seorang pemimpin pilihan terasa bertentangan dengan semangat kontrol manusia. Oleh karena itu, Imam Mahdi sering ditempatkan sebagai simbol ketidakpastian yang sulit diterima oleh pemikiran Barat modern. Pandangan ini semakin menguat ketika Barat melihat bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi tetap bertahan meskipun umat Islam hidup di tengah kemajuan zaman. Bagi Barat, keberlanjutan keyakinan ini dianggap sebagai anomali, seolah-olah modernitas gagal menghapus pola pikir lama. Namun bagi umat Islam, justru disinilah letak kekuatan iman. Imam Mahdi tidak bergantung pada kondisi zaman, karena ia bersumber dari janji Tuhan yang tidak berubah oleh perkembangan sejarah. Keyakinan ini memberikan fondasi yang stabil di tengah dunia yang terus berubah, sesuatu yang sering tidak dimiliki oleh peradaban yang sepenuhnya bertumpu pada rasio dan materi. Dalam kajian budaya Barat,
kepercayaan terhadap Imam Mahdi juga sering dikaitkan dengan narasi harapan kolektif. Barat mengakui bahwa setiap peradaban membutuhkan kisah besar tentang masa depan untuk menjaga kohesi sosial. Dalam masyarakat sekuler, kisah besar ini sering digantikan oleh ide kemajuan tanpa batas atau kesejahteraan universal. Namun pengalaman sejarah menunjukkan bahwa narasi semacam itu sering runtuh ketika berhadapan dengan krisis besar. Dalam konteks ini, sebagian pemikir Barat mulai melihat bahwa agama, termasuk keyakinan terhadap Imam Mahdi, menawarkan narasi alternatif yang lebih tahan terhadap guncangan. Meski demikian, pengakuan ini sering berhenti pada tataran fungsional, tanpa menerima kebenaran teologis di baliknya. Dalam sumber-sumber Islam, Imam Mahdi tidak hanya dipahami sebagai tokoh masa depan, tetapi juga sebagai ukuran moral bagi masa kini. Riwayat-riwayat menggambarkan bahwa orang-orang yang paling dekat dengan nilai-nilai Imam Mahdi adalah mereka yang jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Dengan demikian, Imam Mahdi berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kekurangan manusia. Ia mengingatkan bahwa keadilan sejati bukan sekedar konsep abstrak, tetapi praktik nyata yang menuntut pengorbanan. Dimensi ini jarang disentuh dalam pembacaan Barat yang lebih tertarik pada dampak eksternal dan